Lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini anak-anak kelas 2 kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab yang kelima. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua anak-anak kelas 2 siap untuk belajar. Beri kami kesukaan, beri sukacita, beri kami kemampuan untuk kami bisa mengerti, memahami, dan terlebih meneladani Tuhan Yesus menjadi teladan kami yang terbaik untuk kami bisa menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mulaikan pelajaran ini. Haleluya, amin. Anak-anak, buka bukunya bab yang kelima. Kita akan masuk di pelajaran yang baru. Miss Cindy akan memberikan video kepada kalian, dan Miss Cindy berharap sambil kalian mengikuti video, kalian menggarisbawahi buku paket. Oke? Anak Miss semuanya, kita akan lanjutkan materi kita bab 5. Teladan tokoh Alkitab. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu menaati Taurat. Nah, Taurat adalah 5 kitab perjanjian lama dari Alkitab Kristiani atau dari Alkitab yang kita selama ini baca. Nah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kelima kitab inilah terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang disebut dengan Taurat. Nah, anak-anak Miss, materi kita kan teladan tokoh Alkitab. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang belajar tentang Taurat, yaitu ada Yesus, ada Esther, ada Daud, ada Samuel. Nah, Yesus sendiri adalah tokoh yang paling teladan bagi kita. Nah, anak-anak Miss, kamu harus mengetahui tokoh Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kuasanya maha besar. Nah, Yesus sendiri lahir ke dunia melalui rahim Maria. Nah, Maria dan Yusuf menjadi ibu dan ayah Yesus. Nah, apa pekerjaan orang tua Yesus? Nah, pekerjaan Yusuf atau ayah Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu itu adalah orang yang bekerja memahat kayu supaya berbentuk sebuah meja, sebuah pintu, sebuah lemari, sebuah kursi, dan masih banyak lagi yang boleh dibentuk dari kayu. Nah, itulah pekerjaan Yusuf atau ayahnya Tuhan Yesus. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian yang B, ayah yang mendidikku. Nah, Miss mau bertanya dulu, apa pekerjaan ayah atau ibumu? Di manakah mereka bekerja? Nah, tentunya pekerjaan orang tuamu pasti berbeda-beda. Nah, Miss akan menceritakan sedikit tentang tokoh ayah Nita, yaitu Pak Ricardo. Nah, ayah Nita, Pak Ricardo, memimpin ibadah di gereja setiap hari Minggu. Berarti pekerjaannya adalah seorang pendeta. Nah, pekerjaan Pak Ricardo ini adalah berkhotbah. Nah, sedangkan ayah Tino lain lagi. Setiap hari ia bekerja di tengah laut, yaitu menjaring ikan dengan jalannya, mengumpulkan ikan setiap harinya, dan dia bekerja di tengah laut. Nah, kira-kira apa pekerjaan ayahnya si Tino? Nah, itu disebut dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, sedangkan Yusuf tadi ayahnya Yesus berbeda. Pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Nah, pada masa Samuel menjadi imam, bangsa Israel meminta dan mendesak agar diberi raja yang akan memimpin mereka. Maka Allah meminta Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel. Daud adalah anak Isai. Ia tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya di Bethlehem. Setiap hari Daud mengembalakan domba milik ayahnya. Ketika Daud mengembalakan domba, dia sambil bermain kecapi di padang rumput. Nah, Daud tidak takut terhadap apapun. Setiap hari ia bernyanyi dengan kecapi, dan Daud ini adalah seorang yang riang dan penurut. Daud juga anak yang baik dan taat. Daud selalu menaati ayah dan ibunya. Daud selalu menghormati mereka.
Nah, sedangkan Raja Saul tidak patuh kepada Allah, maka Allah memilih Daud menjadi raja Israel yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, Raja Daud taat kepada perintah Allah dan Daud sangat takut dan gentar terhadap Allah. Ketika Daud berbuat dosa, Daud meratap, merenung dan memohon pengampunan dari Allah. Kemudian Allah mengampuninya. Nah, Daud menjauhkan bangsa Israel dari patung-patung berhala. Daud menyiapkan semua keperluan untuk membangun bait suci bagi Allah. Ia tetap memelihara kemah suci selama hidupnya. Nah, jadi pelajaran yang boleh kita ambil dari tokoh Daud adalah selalu takut dan taat kepada perintah Allah. Nah, anak-anak Miss, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mendengarkan tokoh Imam Eli? Nah, tokoh Imam Eli ini adalah seorang imam. Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Nah, ternyata anak-anak Miss, Hofni dan Pinehas ini juga seorang imam, sama seperti ayahnya, ya, Imam Eli. Nah, pekerjaan seorang imam itu adalah menjadi seorang yang menjadi pengantara manusia dengan Allah. Ketika orang Israel datang membawa korban sembelihan untuk Tuhan, yang seharusnya Hofni dan Pinehas menjadi teladan atau menjadi pengantara kurban antara manusia dengan Allah, tetapi Hofni dan Pinehas selalu mengambil kurban yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, mereka berpikir tidak ada yang melihat perbuatan mereka, padahal Tuhan selalu melihat dari kediamannya. Nah, ayah mereka, Imam Eli, marah dan memperingatkan perbuatan mereka. Esther adalah keponakan Mordekai. Esther dibesarkan dan diasuh Mordekai sampai bertumbuh dewasa. Suatu hari, karena cantik parasnya, Esther terpilih menjadi ratu yang menjadi istri Raja Ahasiweros. Nah, Mordekai memintanya menghadap Raja Ahasiweros, dan Mordekai mengetahui niat jahat Haman yang berencana memusnahkan mereka. Nah, ia menyuruh Esther memohon perlindungan atas bangsa mereka, yaitu bangsa Yahudi. Nah, tetapi Esther tidak dapat menghadap raja kalau tidak dipanggil. Esther bisa dihukum mati. Nah, maka semua orang Yahudi berdoa puasa sebelum Esther menghadap raja. Nah, hari yang dinantikan tiba. Ratu Esther menghadap Raja Ahasiweros. Ternyata raja mengulurkan tongkatnya kepada Esther, yang artinya Esther tidak akan dihukum mati. Raja berkenan atas kedatangan Esther. Nah, berkat Esther, bangsa Yahudi selamat dari rencana jahatnya si Haman. Nah, Ratu Esther mendengarkan perkataan Mordekai, paman yang telah membesarkannya dan merawatnya. Ia tidak takut mati. Terlebih lagi, ia dan seluruh bangsa Yahudi telah berdoa puasa meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberkati keputusan Esther menghadap raja. Setelah kalian mengikuti video yang sudah bisa diberikan, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka meneladani orang-orang yang mereka hormati, baik itu Daud, Esther, ya, Samuel dan lain-lain sebagainya. Kalian juga harus bisa meneladani tokoh-tokoh Alkitab ini, bagaimana cara mereka menghormati orang yang lebih tua sekalipun bukan orang tua mereka, ya. Orang tua harus dihormati, tetapi orang yang lebih tua juga harus dihormati. Oke, anak-anak, kerjakan tugas yang Miss Cindy berikan kepada kalian semua. Jangan lupa minggu depan Miss Cindy akan memberikan penilaian harian yang kedua kepada kalian semua. Nanti hari dan tanggalnya akan diinformasikan di grup. Oke, Tuhan Yesus memberkati.